Mufti Bapak Haji Fahmi Awaluddin, ya sekretaris tapi selaku ketua jujur saja ketua kita tidak aktif, jadi ya anggap saja beliau sebagai ketua Mushola Sufi ini. Yang sama-sama kita hormati pula bendahara kita, beliau sangat tawadhu dalam melaksanakan ibadahnya, memimpin pelaksanaan sholat wajib di musola kita ini. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang kepada beliau, yaitu Haji Edi Afriansyah. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola As-Sufi ini. Namun al-fakir mohon maaf karena tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari ini karena lain hal. Hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, ada seorang ulama besar yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir di kota Cilituf, yaitu di daerah Baghdad. Beliau tumbuh dan menjadi rujukan bagi umat Islam dunia pada masa yang sekitar abad 2 setelah Rasulullah, tahun 450 Hijriah kalau tidak salah ingat saya. Beliau lahir di Baghdad dan belajar di beberapa pesantren kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu namanya madrasah, belum ada istilah pesantren. Dan beliau terakhir belajar sama ulama besar dari Hadramaut sampai beliau menjadi terkenal dan lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Itulah nama beliau yang sebenarnya, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Beliau punya saudara satu orang namanya Ahmad bin Muhammad. Beliau cuma 2 bersaudara. Lebih dikenal oleh dunia bernama Imam Al-Ghazali karena bisa saja dari pengaruh dari orang tuanya yang pekerjaannya sebagai pemintal benang bol dan daerah Gozala, desa kecil di daerah Gozala di Baghdad. Itulah sedikit biografi seorang ulama besar Imam Al-Ghazali. Terakhir beliau merasa apakah ilmu yang beliau pelajari benar atau bermanfaat untuk dirinya dan dunia, sehingga timbul kebimbangan atau keraguan, sehingga beliau melakukan suatu, kalau istilah kita di Indonesia itu menyendiri di daerah-daerah yang sangat bersejarah, terutama bagi para nabi dan rasul. Pada suatu ketika di dalam satu
pengajian karena kebetulan beliau punya santri atau punya murid. Beliau pernah bertanya atau berdialog bersama muridnya dengan muridnya. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi pada pagi hari ini karena waktu dan kesempatan saya hanya membahas 2 pertanyaan beliau kepada muridnya. Yang pertama, beliau bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apakah yang paling jauh di dunia ini?" Apa jawab muridnya? Yang paling jauh oleh guru adalah negeri Cina, atau kalau istilah kita luar negeri. Kalau kita jangkau mesti naik kendaraan atau naik pesawat. Betul, kata beliau. Yang paling jauh itu apa yang kalian sebutkan. Tetapi yang paling jauh yang Bapak maksudkan, yang saya maksudkan di sini adalah masa lalu. Kenapa masa lalu dikatakan paling jauh oleh beliau? Tidak ada seorang pun yang bisa kembali kepada masa lalu. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa kembali kepada masa yang telah lewat. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin yang telah lewat, adakah di antara kita yang bisa kembali pada hari kemarin? Tidak ada jawabannya. Nah, hikmah dari pertanyaan ini sama halnya dengan penafsiran ayat Al-Ashr. Sesungguhnya kita ini manusia selalu dalam keadaan merugi. Karena apa? Karena sungguh waktu itu kalau kita tidak pergunakan hanya untuk taat, hanya untuk beribadah kepada Allah, rugilah kita. Karena hakikat penciptaan manusia pada dasarnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Apabila satu hari saja lewat, sungguh-sungguh sangat merugi. Kalau kita tidak memanfaatkannya untuk taat kepada Allah dan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang baik. Pertanyaan yang kedua, wahai murid-muridku, apakah yang terdekat dengan kalian? Apakah yang terdekat dengan manusia? Atau apakah yang terdekat dengan kita? Apa jawab muridnya? Wahai guru, yang paling dekat dengan kita adalah tentu orang tua kita, di antaranya ibu kita, bapak kita, kerabat kita, dan handai tolan kita, serta tetangga-tetangga kita. Itulah yang terdekat. Betul sekali apa yang kalian jawab. Yang paling dekat adalah orang tua kita. Tetapi yang terdekat yang saya maksudkan di sini adalah kematian. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah, semua, yang artinya semua makhluk hidup pasti akan mengalami apa itu namanya kematian. Jadi kematian selalu kita bawa-bawa. Apakah ada di antara kita yang tahu kapan kita akan meninggal? Tidak ada. Bisa saja kita lagi asik jalan, bisa saja kita lagi asik duduk, bisa saja kita lagi tidur, tidak bangun lagi. Semuanya itu adalah rahasia Allah. Itulah yang namanya kematian. Sungguh tidak
kehidupan seseorang apabila tidak mengingat kematian. Bahkan Rasulullah SAW dalam keterangan hadisnya, beliau mengatakan orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itulah orang yang paling beruntung, karena kehidupannya selalu mengingat kematian. Dengan selalu mengingat kematian, kita bisa mencegah, kita bisa menghindari berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, ada satu ilustrasi pada zaman Nabi Musa. Ini ada kaitannya dengan 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Suatu waktu berjalanlah seseorang di jalan raya dengan berpakaian serba hitam. Dia jalan linglung sekali. Dia berjalan dengan sangat lemahnya sambil menyesali dirinya. Tentu dia ingin menuju ke suatu tempat. Singkat cerita, sampailah beliau di suatu rumah dan masuklah dia di rumah tersebut dengan tentunya mengucapkan salam assalamualaikum. Dia ketuk pintunya, terbukalah pintu itu oleh tuan rumah, dan tamu tersebut adalah seorang perempuan. Dipersilakan masuk. Pintu terbuka, suruh duduk di depan ruang tamu. Ada apa wahai fulana? Saya mengadukan, ternyata rumah yang dituju itu adalah rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Bertanyalah si fulana. Bertanyalah Nabi Musa kepada si fulana, wahai fulana, ada apa gerangan? Apa tujuanmu datang kemari? Sehingga engkau kelihatan sangat sedih dan lesu. Dia menjawab, wahai Nabi Allah, saya ingin mengadukan nasibku kepada wahai Nabi Allah. Apa itu? Katakanlah. Saya ini pendosa. Saya ini pezina. Saya ini pembunuh. Dapatkah atau amalan apakah yang dapat menghapus dosa-dosa saya ini, wahai Nabi Allah? Sehingga dengan sontak Nabi Allah Musa alaihissalam menjawab, wahai fulana, pergi dari tempat saya. Jangan karena keberadaanmu sehingga Allah akan turun di rumahmu ini. Pergilah, jangan engkau berlama-lama di rumahku. Akhirnya si perempuan ini karena diusir oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dia pergi sambil menyesali dirinya. Ya Allah, katanya, seukuran Nabi saja tidak mau menerima diriku, apalagi orang-orang yang bukan Nabi.
Sehingga di dalam perjalanannya turunlah Jibril atas perintah Allah, wahai Nabi Allah Musa, apa yang telah engkau lakukan? Aku telah mengusir si fulana karena dia telah begini dan mengadukan kepadaku. Apakah engkau itu merasa benar perbuatanmu? Ya, buat Jibril, itu salah. Tahukah engkau dosa yang paling berat? Tahukah engkau, wahai Musa, dosa yang paling berat 100 kali lebih besar daripada dosa si fulana tadi? Tidak, ya Jibril, akan aku beritahukan engkau, wahai Musa. Adapun dosa yang paling berat atau yang lebih dari 100 kali dari dosa yang telah perempuan lakukan tadi adalah dosa orang yang telah meninggalkan sholat. Itu dosa yang paling berat, lebih dari dosa si perempuan tadi yang telah berbuat zina, membunuh. 100 kali lebih besar dosanya daripada dosa dia tadi. Artinya apa? Apabila kita meninggalkan sholat tanpa uzur ataupun dengan sengaja, sungguh jauh lebih besar dosanya daripada orang pezina dan pembunuh. Itu kisah saya ambil berkaitan dengan 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali. Di antaranya yaitu pertanyaannya adalah, apakah yang paling ringan di dunia ini? Apakah yang paling ringan di dunia ini? Apa jawaban muridnya? Yang paling ringan adalah kapas, udara, daun-daunan. Benar kata gurunya Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling ringan dan yang paling enteng adalah meninggalkan sholat. Orang dengan entengnya, dengan ringan, dengan gampangnya meninggalkan sholat, menyepelekan sholat. Di antaranya mungkin saja di antara kita termasuk al-fakir, karena keasikan bekerja, kita dengan gampangnya, dengan entengnya mengatakan dalam pada diri kita, ntar saja, waktu masih ada. Pagi hari ini mudah-mudahan hikmah dan itu bermanfaat bagi al-fakir dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ke depan amal-amal ibadah kita, sholat kita lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Itulah yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi